Hanli sekarang berada di sebuah gunung kecil yang jaraknya lebih dari 1000 km. Dia memiliki penampilan yang sangat berubah di wajahnya. Dia adalah pria parubaya yang lebih pendek dengan rambut wajah yang panjang. Tubuhnya benar-benar tidak memiliki ki spiritual, karena dia sekarang tampak seperti pemurni tubuh biasa. Dia bermeditasi dengan wajah tanpa ekspresi. Beberapa saat kemudian, Hanli membuka matanya dan tersenyum tipis. Dia bergumam, "Benang api roh terakhir di tubuhku telah padam. Kecuali mereka secara pribadi memeriksaku, mereka tidak akan dapat mengenaliku." Meski begitu, Hanli tidak berusaha untuk pergi. Bahkan dengan penampilan dan auranya yang berubah, Hanli tidak mau mengambil resiko bahaya apapun. Sejak saat itu, dia melompat beberapa kali melewati gunung. Tidak lama kemudian, dia menemukan dirinya di depan tebing yang tertutup tanaman merambat dan semak belukar yang lebat. Hanli menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan mengangguk dengan senyum puas. Kemudian dia mengambil napas dalam-dalam dan menghantam tebing dengan tinju yang bersinar dalam cahaya keemasan. Gemuruh besar terdengar dan gua sedalam 10 meter muncul. Sosoknya kabur saat dia dengan aneh bergeser ke dalamnya. Kemudian di dalam gua, dia memukul di atasnya, langsung menutupi pintu masuk dengan tumpukan puing dan menyegelnya. Gua itu segera menjadi gelap gulita. Hanli memanggil batu cahaya bulan yang disiapkan ke tangannya dengan kulit telapak tangannya. Dia meraih batu itu dan menamparnya di bagian atas gua. Dengan kekuatan yang sangat besar, batu cahaya bulan dengan mudah tertanam dengan sendirinya. Di bawah cahaya kristal samar, gua batu menjadi jelas. Hanli mencari tempat yang bersih untuk duduk. Cahaya memancar dari cincin rohnya, dan dia mengambil botol kecil berwarna merah tua dari gelang penyimpanannya. Dia memeriksanya dengan mata penasaran. Terlepas dari cahaya merah yang terus-menerus, botol itu tampak sangat biasa. Itu memiliki permukaan mengkilap yang umum seperti porselen. Saat dia mengelus botol dengan jarinya, dia bergumam dalam hati dan mulai memikirkan ingatan Xian yang berhubungan dengan darah surgawi. Beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening dan dia mengeluarkan mangkuk sedekah batu giok seukuran telapak tangan. Dia kemudian membuka botol dan memiringkannya di atas mangkuk. Cahaya ungu mengalir keluar dari botol. Perlahan-lahan meneteskan cairan ungu tua ke dalam mangkuk sedekah. Tampaknya tidak dapat bercampur ke dalam mangkuk. Hanli menyipitkan matanya dan memeriksanya dengan cermat untuk waktu yang lama, sebelum mengulurkan jarinya untuk menyentuh cairan itu. Akibatnya, cairan ungu itu tampak melompat dengan sendirinya dan melingkari jarinya seolah ingin masuk. Namun Hanli mengangkat alisnya dan cahaya keemasan melintas dari dagingnya, menghentikan tetesan ungu di jalurnya. Kemudian dengan satu jentikan, dia menjatuhkan cairan itu kembali ke dalam mangkuk. Tidak buruk, ini benar-benar darah surgawi Sukuro. Jejak minat menyala di mata Hanli. Setelah itu, dia memasukkan kembali cairan ungu ke dalam botol dan dengan hati-hati memasukkannya kembali ke gelang penyimpanannya. Dia sekarang merasa nyaman untuk beristirahat dengan tenang di dalam gua. Meskipun saat ini dia tidak memiliki kekuatan sihir, dia tetap tidak perlu makan atau minum. Tidak lama kemudian, sepotong rasa spiritual menyapu Hanli. Ketika merasakan tubuh Hanli tidak memiliki ki spiritual, itu melewatinya dan mengabaikan keberadaannya. Beberapa hari kemudian, benang-benang indera spiritual sering menyapu daerah itu. Jumlahnya hingga belasan kali dalam sehari. Tetapi setelah setengah bulan, akhirnya berkurang menjadi 2 atau 3 kali. 2 bulan kemudian, perasaan spiritual yang jauh lebih kuat daripada yang lain menyapu melewatinya. Tetapi Hanli tetap tenang tersembunyi di dalam gua. Kemudian, setengah tahun berlalu tanpa munculnya kembali indera spiritual. Ketika Hanli merasakan perubahan ini, dia bersuka cita. Tapi dia menunggu beberapa bulan lagi sebelum dia membuka matanya dan menghancurkan tumpukan puing yang menghalangi pintu masuk gua. Dia perlahan berjalan keluar dan melihat sekelilingnya. Ketika dia melihat tidak ada yang luar biasa, dia melambaikan lengan bajunya sambil tertawa kecil dan melompat menuruni gunung seperti bintang jatuh. Tidak lama kemudian, dia menghilang ke dalam hutan pegunungan. Setahun kemudian di sebuah kota kecil yang relatif dekat dengan kota matahari terbenam, seorang pemurni tubuh muda dengan wajah yang tidak dikenal tiba di kota. Dia buru-buru membeli beberapa barang dan pergi secepat dia tiba. Itu karena desas-desus tentang darah surgawi yang hilang perlahan mulai menyebar.
Ketika beberapa kultivator dan penyuling tubuh yang berpartisipasi dalam pertempuran dengan 3 ras memverifikasi masalah ini, itu menjadi topik hangat di tahun-tahun berikutnya. Orang-orang menecakkan lidah mereka dengan heran, memikirkan seorang kultivator tahap transformasi dewa yang sepele merebut hadiah dari 3 lawan tahap tempering spasial. Tidak mau menyerah, Dewa Roh Huangliang menyelidiki masalah ini selama beberapa tahun setelah kembali dari kota. Sepenuhnya memusatkan perhatiannya untuk menemukan identitas kultivator itu. Akibatnya, dia tidak menemukan apapun. Meskipun kultivator itu menunjukkan beberapa kemampuan yang kuat, dia benar-benar tidak meninggalkan jejak. Setelah 2 tahun berlalu, Dewa Roh Huangliang meninggalkan kota matahari terbenam dan tiba di wilayah liar seperti yang sebelumnya dia setujui dengan Huan Tianqi. Sedangkan masalah darah surgawi itu tidak lagi menarik minat siapapun, karena itu telah lama berlalu. Beberapa tahun kemudian di sebuah gunung besar yang jauh dari peradaban manusia, ada ruangan gelap gulita di dalam gunung, tempat seorang manusia sedang bermeditasi dengan cahaya keemasan yang berkilauan dari tubuhnya. Di sampingnya ada botol merah kecil. Itu tergeletak di tanah seolah-olah kosong. Orang itu duduk tak bergerak dan bersila. Jika bukan karena tanda-tanda pernapasan yang samar, dia mungkin dikira patung. Untuk manusia, 100 tahun kemungkinan besar akan menandakan akhir dari umur mereka. Tetapi bagi seorang kultivator dengan kekuatan sihir yang dalam, itu hanya sekejap mata. Setelah 100 tahun, gunung yang tenang itu tiba-tiba memiliki 1 skuadron kavaleri yang dipasangi serigala. Mereka perlahan-lahan melakukan perjalanan melalui gunung sambil mengawal beberapa kereta binatang yang dihias. Ada 3 orang di salah satu gerbong, seorang lelaki tua dengan rambut beruban, seorang bocah lelaki berusia 7 tahun dengan penampilan yang bermartabat, dan seorang gadis lemah pada usia yang sama. Orang tua itu memiliki wajah keriput, tetapi tubuh di bawah lehernya tampak sekuat dan bugar seperti anak muda lainnya. Tetapi tangannya tampak seperti cabang-cabang kering dari sebuah pohon tua. Anehnya, kuku orang tua itu tidak hanya beberapa inci panjangnya, tetapi juga sangat tajam. Cahaya merah yang mereka tampilkan juga cukup misterius. Anak laki-laki dan perempuan yang duduk di seberangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kukunya dengan heran. Lelaki tua itu tidak berusaha menyembunyikan kukunya dan hanya menatap anak-anak dengan senyum diam. Tiba-tiba, seekor binatang buas terdengar dari jendela dan suara manusia tiba-tiba berkata, melaporkan kepada Penatua Huo. Barisan depan telah kembali. Binatang buas dalam batas 500 km dari Gunung Gaun Awan telah dimusnahkan. Wajah lelaki tua itu bergerak dan dia mengangkat tangannya untuk membuka tirai jendela. Bagus, dengan ini bisnis saya dapat membuka jalur perdagangan baru tanpa banyak masalah. Dia melihat seorang tentara setengah baya menghadap kereta dengan wajah hormat. Orang tua itu melirik kavaleri dan dengan serius berkata, namun apakah Anda yakin semua binatang iblis di gunung telah dibunuh? Adalah umum bagi binatang iblis yang ahli dalam teknik penyembunyian untuk menyembunyikan aura mereka. Wajah tentara itu sedikit berubah, tapi dia dengan cepat menjawab dengan nada pasti. Itu tidak mungkin. Saya telah meminta banyak kultivator untuk menyapu gunung dengan indera spiritual mereka. Jelas tidak ada binatang iblis di gunung. Oh, jadi seperti itu. Sepertinya seharusnya tidak ada masalah. Meskipun para kultivator hanya pada tahap formasi inti, gunung seharusnya tidak memiliki binatang iblis pada tingkat yang terlalu tinggi. Dalam hal ini, silakan lanjutkan ke depan. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan mengucapkan kata pujian. Tapi saat dia berpikir untuk menutup tirai jendela, langit tiba-tiba berubah. Suara bencana yang menghancurkan bumi terdengar dari kejauhan. Diikuti oleh guntur terus-menerus dan langit yang semakin gelap. Angin bersiul merobek udara. Perubahan besar dalam cuaca terjadi hanya dalam sekejap mata. Semua sebelum lelaki tua itu bisa menutup tirai. Ini adalah... Tentara paruh baya itu mendongak dan menatap awan yang berkumpul di puncak gunung besar itu. Pria tua itu mengerutkan kening dan memukul bagian atas kereta 3 kali. Kereta melambat dan berhenti. Orang tua itu melangkah keluar dan melihat ke puncak gunung. Segera wajahnya sangat berubah. Orang tua itu tidak bisa tidak melihat puncak gunung yang jauh dengan bingung. Kesengsaraan surgawi. Ada seorang kultivator yang mengalami kesengsaraan. Sungguh aneh, sepertinya tidak seperti kesengsaraan kecil atau lebih besar.
Di puncak gunung yang besar, langit telah berubah menjadi hitam pekat dan sambaran petir emas perak menari-nari melintasi awan hitam. Gemuruh samar mereka memenuhi udara yang jauh. Angin kencang putih memekik ke tanah di bawah dan terus-menerus menghantam puncak gunung, membelah pepohonan dan bebatuan. Pada saat itu, seluruh karavan berhenti dan pasukan kavaleri menatap pemandangan aneh itu dengan tercengang. Beberapa anggota lain di karavan melayang ke udara dan berputar sekali sebelum terbang ke sisi lelaki tua itu. Pemuda berjubah kuning dengan wajah tampan yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu turun di sebelah lelaki tua itu dan dengan hormat bertanya, "Penatua Huo, dapatkah Anda melihat kesengsaraan surgawi macam apa yang dialami senior itu? Sepertinya itu bukan kesengsaraan kecil. Mungkinkah itu senior tahap tempering spasial disembunyikan di gunung?" Suaranya membawa sedikit kegembiraan. Itu tidak mengejutkan. Kultivator di tahap tempering spasial dan lebih tinggi adalah pemandangan langka bahkan di alam roh. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan kesengsaraan yang lebih besar. Aku pernah melihatnya sebelumnya dan kilatnya berwarna ungu dan keemasan. Kekuatannya jauh lebih besar dari yang ini." Pemuda berjubah kuning memasang ekspresi aneh dan berkata, "Namun kesengsaraan kecil bukanlah emas. Itu pasti biru. Saya telah melihat sesepuh sekte saya menjalaninya beberapa kali." Orang tua itu memasang ekspresi serius dan dengan ragu berkata, "Tampaknya lebih keras dari kesengsaraan kecil biasa. Tetapi itu tidak mungkin kesengsaraan metamorfosis dari binatang iblis. Itu hanya memiliki kilat perak." Ketika para kultivator formasi inti melihat bahwa Penatua Huo tidak yakin, mereka memasang ekspresi kecewa. Angin di langit sudah menjadi lebih sering dan kuat. Badai angin tampaknya menyelimuti area 50 km di sekitar gunung. Awan hitam juga mulai menekan tanah di bawahnya. Akibatnya, Penatua Huo mulai bergumam pada dirinya sendiri dan memerintahkan karavan untuk membentuk lingkaran untuk sementara waktu dan dengan tenang menunggu kesengsaraan berakhir sebelum melanjutkan ke depan. Saat suara guntur terus berdering, kilat perak emas tiba-tiba meledak dengan keganasan yang lebih besar. Itu bergolak dari awan ke awan dan mulai menyerang dalam rentetan padat yang menyerupai badai hujan. Saat ini berlanjut, kilat perak menghantam gunung, memecah puncaknya dengan ledakan debu dan batu, dengan mudah membelah puncak gunung dengan cahaya perak yang menyilaukan. Adapun kilat emas sepertinya menghilang saat menyentuh gunung. Segera setelah itu, guntur mulai bertepuk tangan dari pusat gunung. Ledakan meredam tampak bahkan lebih keras daripada gemuruh guntur dari langit. Itu mengejutkan Penatua Huo dan kultivator formasi inti lainnya. Petir emas itu aneh dalam kesusahan surgawi dan tidak terhalang oleh batu gunung sedikitpun. Langsung mengenai target kesusahan. Adegan aneh ini adalah sesuatu yang hanya terjadi dengan petir ungu emas dari kesengsaraan yang lebih besar. Mungkinkah itu jenis kesengsaraan yang lebih besar yang belum pernah dilihat lelaki tua itu sebelumnya? Saat keraguan ini menggenang di hati para kultivator itu, cahaya biru yang menusuk keluar dari pusat gunung. Secara kabur, itu muncul dari tengah gunung berisi siluet samar. Ketika para penonton melihat itu, mereka tahu orang di dalam cahaya biru itu pasti adalah kultivator dengan kemampuan hebat yang mengalami kesusahan. Tanpa sepengetahuan mereka, orang ini telah muncul dari gunung. Dia merasa dia akan lebih baik menghadapi kekuatan kesengsaraan di area yang lebih luas. Pada saat itu, petir emas dan perak yang menyambar gunung besar dengan cepat mengubah target menjadi cahaya biru. Jeritan panjang terdengar dari cahaya biru, dan cahaya biru melintas dari atas kepala orang itu. Sebuah kuali besar muncul, dan tutupnya terbuka dengan kabut. Benang biru yang padat melesat keluar dari kuali dan berkibar di udara, menyembunyikan sekitar setengah dari langit. Benang biru benar-benar menyerap kilat perak ke dalam kuali, tetapi kilat emas masih tidak terpengaruh dan menyapu benang untuk menyerang orang di bawah. Bagus, orang dalam cahaya biru tampak terkejut, tetapi dia menertawakan hasil yang tidak terduga. Orang itu menggenggam kedua tangannya dan mengangkatnya ke udara. Guntur memekakan telinga berdering dan dua sambaran petir yang padat menyambar liar. Segera setelah itu, mereka menyebar, menciptakan jaring petir besar di atasnya. Dalam sekejap mata, kedua jenis petir emas itu saling menyambar, yang menghasilkan ledakan berderak.
Setelah itu, mereka larut menjadi busur emas tipis yang tak terhitung jumlahnya yang melompat di udara dalam tampilan yang indah. Penatua Huo dan yang lainnya tercengang oleh pemandangan itu. Banyak kultivator mempraktikkan teknik yang dikaitkan dengan petir di alam roh. Tetapi ketika petir biasa menyentuh petir kesusahan, mereka tidak dapat memblokirnya. Sebaliknya, petir kesusahan akan menyerapnya dan mengubahnya melawan pemiliknya. Kultivator yang mengalami kesusahan di depan mereka tidak hanya mengembangkan kemampuan petir yang setara dengan petir kesusahan, tetapi dia benar-benar berani menggunakannya untuk memblokir petir kesusahan. Mereka tidak pernah mendengar ada orang yang berani melakukan hal seperti itu. Namun kilat perak dan emas yang jatuh dari awan hitam sepertinya tidak ada habisnya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, petir terus menyambar dan semakin ganas. Petir awalnya setebal ibu jari, tapi sekarang setebal lengan. Pada saat itu, sosok dalam cahaya biru memiliki ekspresi yang sedikit berubah. Karena kuali besar itu sepertinya menyerap petir sebanyak yang bisa ditampungnya. Benang biru tampaknya lebih sedikit dan mulai memblokir lebih sedikit petir perak. Akibatnya, sejumlah besar kilat perak mulai menghujani jaring emas orang tersebut, menguras kekuatan jaring hingga mendekati titik kelelahan. Para kultivator formasi inti saling memandang dengan cemas. Pemimpin mereka, pemuda berjubah kuning, bergumam. Ini benar-benar bukan kesengsaraan kecil. Bahkan kesengsaraan seorang kultivator transformasi dewa yang sempurna tidak sekuat ini. Penatua Huo setelah menyaksikan kekuatan itu tiba-tiba berkata, "Tidak, saya pernah mendengar tentang kesengsaraan semacam ini sebelumnya." Apakah itu benar, Penatua Huo? Pemuda berjubah kuning dengan cepat menoleh ke pria tua itu. Iya, saya pernah mendengar seseorang menyebutkannya sebelumnya. Namun itu sudah lama sekali, sehingga saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas, kata lelaki tua itu dengan ekspresi kontemplatif yang dalam. Karena dia bukan seorang kultivator, di usianya yang sudah lanjut, daya ingatnya sudah mulai melemah. Para kultivator formasi inti merasa agak cemas. Tetapi Penatua Huo adalah pemurni tubuh kelas atas dengan kekuatan yang dapat menyaingi seorang kultivator jiwa baru lahir. Tidak ada yang berani mendesaknya untuk mengingat. Seorang kultivator formasi inti melihat perubahan di langit dan tiba-tiba berteriak, "Oh tidak, senior itu sepertinya tidak bisa bertahan." Ketika yang lain mendengar itu, mereka melihat dengan waspada, dan Penatua Huo tersentak dari perenungannya dan dengan cepat melihat ke atas. Mereka melihat petir kesusahan tiba-tiba berubah. Busur petir diganti dengan bola petir emas dan perak seukuran kepala, seolah-olah bunga dewi melayang turun dari surga. Bola petir jelas lebih kuat daripada busur yang jatuh. Di bawah serangan yang padat dan banyak, kuali tidak lagi mampu bertahan dan mengeluarkan dengungan sedih sebelum menarik benangnya dan menyusut seukuran kepalan tangan. Dalam seberkas cahaya, itu terbang kembali ke tubuh orang itu. Jelas harta karun itu mengalami kerusakan parah. Orang itu masih terus menyalurkan kilat emas dari tangannya, tetapi jaring emas segera akan runtuh. Akhirnya, jaring itu tersebar beberapa inci pada suatu waktu di bawah rentetan bola petir. Sama seperti penonton percaya bahwa kultivator akan gagal melalui kesengsaraan, siluet mendengus dingin dan dia menampar bagian belakang kepalanya untuk menghasilkan cahaya berkabut abu-abu. Dia kemudian membuka kepalanya untuk memuntahkan batu besar berwarna hitam pekat. Ketika kabut abu-abu menyebar dengan sendirinya untuk menerima bola petir, sebuah peristiwa yang tak terbayangkan terjadi. Terlepas dari warna bola petir, cahaya abu-abu segera menghentikan bola di jalurnya. Mereka muncul seolah-olah mereka digantung di udara oleh kekuatan tak terlihat. Cahaya abu-abu tampaknya hanya memiliki kekuatan seperti itu untuk melawan bola petir dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi saat bola petir terus jatuh, itu terus mengumpulkannya dengan mudah. Meskipun kabut abu-abu hanya selebar 100 meter, dalam sekejap mata itu mengumpulkan sejumlah besar bola petir. Itu tampak terisi sampai penuh, seolah-olah tidak bisa menahan lagi. Pada saat itu, orang itu membentuk gerakan mantra di batu besar di depannya. Itu melonjak menjadi gunung setinggi 40 meter secara instan. Segera setelah siluet itu mengeluarkan mantra yang dalam dan samar, gelombang cahaya yang ditantang melalui seluruh permukaan gunung yang gelap gulita dan cincin abu-abu mulai terbang dari gunung, menyapu melewati bola petir yang ditangguhkan. Adegan yang luar biasa mengikuti. Ketika cincin abu-abu mulai menyapu melewati mereka, bola petir sedikit bergetar, tetapi mereka tidak memiliki efek yang lebih besar. Namun kabut abu-abu tampak beriak,
dan riak-riak itu segera mulai melengkung. Bola petir akhirnya menjadi tidak stabil saat kabut abu-abu berputar dengan intensitas yang lebih besar, menyebabkan bola saling menyerang dan meledak dengan ganas, menyebarkan busur petir yang tak terhitung jumlahnya kemana-mana. Setelah itu, cincin abu-abu bergetar, dan busur petir tampaknya dikendalikan, menyerang gunung yang gelap gulita dengan cara yang seragam. Orang dalam cahaya biru kemudian melanjutkan, menggunakan kabut abu-abu untuk melarutkan bola dan menggunakan gunung kecil untuk menyerap petir. Tindakan ini tampaknya dilakukan dengan mudah, tetapi di dalam hati orang itu, dia mengutuk tanpa akhir. Meskipun gunung gabungan esensi surgawi memiliki kemampuan yang fantastis dan dia bisa menggunakannya untuk menghadapi petir kesusahan, itu menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir. Tentu saja, orang dalam cahaya biru itu adalah Hanli yang berkultivasi di gunung selama lebih dari 100 tahun. Pada saat itu, dia tidak hanya mengolah seni Vajra hingga selesai sepenuhnya, tetapi dia juga mereformasi jiwa baru lahirnya dengan bantuan obat-obatan roh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kesengsaraan surgawi akan menimpanya saat dia mereformasi jiwa baru lahirnya. Karena tidak siap, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan kekerasan. Setelah selusin gelombang bola petir menghujani, kekuatan sihir Hanli telah menurun tajam, memakan sebagian besar. Tetapi kesusahan tampaknya tidak akan selesai dalam waktu dekat. Wajah Hanli memucat. Meskipun dia memiliki banyak kemampuan, tidak banyak yang bisa menghalangi kesengsaraan surgawi. Adapun burung api yang dia murnikan dari api surgawi Xian, itu telah ditarik ke dalam tubuh jiwa baru lahirnya sejak awal kesengsaraan. Adapun iblis Jin Kue dan binatang jiwa menangis. Mereka meringkuk sebelum kesusahan dan tidak terlalu berguna dalam hal ini. Penguasa 8 roh dan jimat 6 dewa adalah harta yang cocok, tetapi mereka telah dihancurkan dalam perjalanan melalui simpul spasial. Sekarang dia hanya memiliki sedikit tindakan pencegahan, yang semuanya telah dia persiapkan sebagai langkah penyelamatan terakhir, tetapi dia masih menemukan kekurangan. Tapi bagaimana kesengsaraan kecil di alam roh bisa begitu hebat? Jika mereka semua menakutkan seperti ini, bagaimana kultivator tahap transformasi dewa lainnya bisa bertahan? Dia tidak percaya masing-masing dari mereka bahkan lebih kuat dari dia. Pasti ada trik untuk bertahan. Saat dia dengan cemberut memikirkan itu, dia menyesal tidak melakukan penelitian lebih lanjut tentang kesengsaraan kecil. Tentu saja, Hani tidak bisa mengetahui bahwa apa yang dia alami jauh melampaui apa yang disebut kesengsaraan kecil. Bahkan dengan beberapa kemampuannya yang menantang surga dan 2 harta kelas atas, kuali surgawi dan gunung yang menyatu dengan cahaya esensi surgawi, seorang kultivator tahap transformasi dewa normal pasti sudah binasa di bawah gelombang pertama. Sekarang dia menghela nafas dalam-dalam, dan cahaya merah samar bersinar dari tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Pada saat itu, lebih dari 1 kilometer di luar area kesengsaraan Hanli, ruang berfluktuasi diikuti oleh munculnya formasi cahaya putih. Formasi cahaya itu lebarnya hanya sekitar 30 meter, dan memiliki karakter jimat yang melayang di dalamnya dengan cahaya yang menyilaukan. Meskipun Hani sebagian besar fokus untuk memblokir kesengsaraan, penampilan aneh dari formasi tidak luput dari perhatiannya. Jantungnya bergetar dan garis merah berkedip dari tubuhnya. Saat dia terus menggunakan cahaya gabungan esensi surgawi untuk memblokir bola petir, dia membalikkan kepalanya dengan dingin. Tidak heran Hani sangat berhati-hati. Selama momen bencana yang genting, benda aneh yang belum pernah dia dengar tiba-tiba muncul di dekatnya. Namun formasi cahaya tampak agak akrab. Ketika Hani menyapu indera spiritualnya melewati formasi mantra, dia mulai merenung. Saat formasi cahaya putih berdengung, itu melintas dan sebuah perahu emas persegi tiba-tiba muncul darinya. Perahu itu tampaknya ditempa dari emas murni dengan detail yang sangat indah, dan juga tertutup rapat dengan karakter jimat perak samar. Ketika Hani melihat karakter jimat itu, wajahnya sedikit berubah. Skrip run perak. Mereka sebenarnya adalah skrip roh dari alam roh. Perahu emas itu panjangnya sekitar 20 meter, dan permukaannya terukir dalam karakter jimat dari skrip run. Formasi cahaya besar tampaknya merupakan formasi teleportasi tanpa basis. Hani merasa terkejut, tapi yang lebih membuatnya heran adalah penghalang kubah kuning di tengah perahu. Itu tampak sangat tebal, bahkan mencegah indera spiritualnya yang kuat untuk melihat ke dalam. Tak lama setelah perahu emas muncul,
Formasi cahaya di bawahnya runtuh beberapa inci pada suatu waktu. Sementara itu, penghalang kuning di tengah perahu emas menghilang untuk mengungkapkan dua kultivator yang mengenakan baju zirah emas. Salah satu dari mereka tampak cukup tua, berusia 60-an atau 50-an. Dia memiliki janggut. Yang lain tampaknya baru berusia 30-an. Dan dia memiliki kulit putih tanpa rambut di wajah. Skrip rune perak juga terukir ke dalam baju besi dua kultivator, dan karakter jimat sesekali melayang di sekitar mereka. Jelas terlihat bahwa kedua set baju besi itu memiliki nilai yang besar. Sama seperti Hani menyapu indera spiritualnya melewati mereka, cahaya gabungan esensi surgawi di atasnya bergetar hampir di ambang kehancuran. Dua kultivator itu berada di tahap tempering spasial. Salah satunya bahkan pada tahap tempering spasial menengah. Bagaimana karakter seperti itu bisa muncul di sini dan saat dia mengalami kesengsaraan? Mungkinkah mereka datang untuknya? Dari kejauhan, Karavan secara alami melihat kemunculan tiba-tiba perahu emas dan dua kultivator lapis baja emas. Untuk sementara waktu, para kultivator formasi inti dibiarkan linglung. Tetapi ketika Penatua Huo melihat mereka, wajahnya tampak terkejut dan dia berteriak, "Perahu pengadilan emas, penjaga surga jauh. Mungkinkah senior itu memiliki hubungan dengan kota surga dalam?" Ketika kultivator berjubah kuning mendengar itu, wajah mereka menjadi seperti salju karena tidak percaya. Penatua Huo menatap perahu dan bergumam kosong. "Aku mengerti, orang itu benar-benar mengalami kesengsaraan kecil. Tetapi dia pasti seorang kultivator langka yang naik dari alam yang lebih rendah. Dia juga belum membersihkan esensinya dengan pil pembersih bumi, menyebabkan petir kesusahan dua warna menyerangnya. Penjaga surga jauh itu pasti merasakan kesengsaraan dan telah mengirim bantuan." Para kultivator formasi inti menjadi lebih terkejut dengan apa yang mereka dengar. Segera semuanya tampak memverifikasi kata-kata lelaki tua itu. Ketika dua kultivator tahap tempering spasial muncul dari perahu, mereka melihat bola petir yang turun dari kesengsaraan Hanli. Keduanya mengungkapkan keheranan saat melihat dia masih bisa bertahan. Namun demikian, salah satu dari mereka segera mengangkat tangan mereka dan melepaskan jimat ungu dari tangannya. Segera setelah itu meninggalkan tangannya, itu mengeluarkan tepukan yang menggelegar dan berubah menjadi orang setinggi 30 meter yang dibungkus oleh kilat ungu. Sosok itu menyilangkan lengannya dan tubuh bagian atasnya telanjang, memancarkan aura ganas. Namun wajahnya kabur dan hanya kumis panjang yang bisa terlihat. Adapun kultivator lapis baja lainnya, dia melepaskan jimat biru dan emas. Ketika kedua jimat dilepaskan, mereka mengeluarkan cahaya gemuruh dan berubah menjadi paku biru setinggi 3 meter dan palu emas. Kedua benda itu masing-masing terbungkus dalam percikan biru dan kilat keemasan, melepaskan tekanan yang mencengangkan. Kultivator lainnya mulai dengan sungguh-sungguh melemparkan segel mantra ke sosok cahaya besar itu. Tiba-tiba, raksasa cahaya menjangkau paku biru dan palu emas, dua senjata yang terbentuk dari jimat, dan segera memanggil mereka ke tangannya. Adapun orang yang melepaskan senjata, dia mulai melantunkan mantra bersama dengan temannya. Raksasa itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga. Itu mengangkat tangannya dan mengarahkan paku biru ke arah Hanli. Kemudian, itu dengan keras diayunkan dengan palu. Ledakan besar bergema, diikuti oleh kilat yang menggetarkan surga. Petir ungu memancar dari seluruh raksasa. Palu emas dan paku biru, keduanya mengeluarkan cahaya menyilaukan. Pada awalnya, itu tipis, tetapi dalam sekejap mata, itu menjadi lebih tebal dan lebih panjang. Dengan cepat berkembang dari 10 meter menjadi lebih dari 300. Pada puncak ekspansinya, petir mengambil bentuk naga sejati 3 warna. Wajahnya yang bercahaya bahkan menerangi langit di dekatnya. Tampilan itu membuat para penonton tercengang. Garis petir raksasa menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di atas Hanli. Petir menyambar dan cahaya 3 warna menyala. Di bawah, hati Hanli tenggelam dan nafasnya menjadi dangkal. Tapi segera setelah itu, dia menghela nafas lega. Busur besar petir telah berubah arah dan menghantam langit hitam. Segera setelah itu, gemeretak terdengar saat kilat berbagai warna menari-nari liar di langit. Bola petir yang semula turun dengan cepat menjadi langka. Ketika Hanli melihat itu, dia merasa sangat terkejut dengan kenyataan bahwa kedua orang itu tiba-tiba membantunya melewati kesengsaraannya. Tetapi dia tidak akan menolak bantuan itu.
Dan tanpa berpikir lagi, sosoknya jatuh kembali ke tanah. Awal kesengsaraan sangat berbahaya, jadi dia mungkin juga menggunakan kesempatan itu untuk membuat jarak lebih jauh. Saat dia menciptakan jarak yang lebih jauh antara dia dan awan kesusahan, naga petir 3 warna yang besar muncul kembali, tetapi seluruh tubuhnya segera menghilang. Petir 3 warna yang tak terhitung jumlahnya melompat melintasi awan, dan gulungan petir mengguncang udara. Dalam sekejap mata, awan kesengsaraan yang sangat padat berubah menjadi jarang, dan sinar matahari mulai bersinar dalam rentang beberapa napas. Kesengsaraan kecil ini sebenarnya telah dipatahkan. Sebelum Hani menunjukkan kegembiraannya, dia terlebih dahulu mengambil cahaya dan gunung gabungan esensi surgawi, lalu berbalik menghadap perahu emas. Dari kejauhan, papan emas dengan tenang melayang lebih dekat, dan segera 2 kultivator lapis baja emas bisa terlihat dengan jelas. Hani mengerutkan kening, samar-samar merasakan bahwa masalah telah datang mengetuk pintunya. Dia berdiri diam di tempat dan diam-diam menunggu. Perahu emas itu tampak tenang, tetapi masih tampak cepat. Diam-diam tiba di hadapan Hani dalam rentang beberapa napas saat 2 kultivator lapis baja memeriksa Hani dengan cermat. Kultivator berusia 30 tahun yang pucat akhirnya berbicara dengan nada netral. Kamu adalah seorang kultivator yang naik dari alam yang lebih rendah. Sangat aneh bagi kultivator tahap transformasi dewa awal untuk melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah keberuntungan Anda bahwa kami telah tiba. Ikuti kami. Apa maksudmu, senior? Kemana kita akan pergi? Ketika Hani mendengar mereka menyebutkan bahwa dia berasal dari alam yang lebih rendah, jantungnya berdetak kencang, tetapi dia mempertahankan wajah yang tenang.